Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Oke, pada hari ini saya akan menceritakan tentang malam pengepungan, yaitu rencana keji Quraisy di Darun Nadwah, yakni rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW. Oke, di bagian pertama yaitu konspirasi di Darun Nadwah. Jadi di Darun Nadwah, para pemuka Quraisy itu berkumpul dan sepakat menjalankan rencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mereka akan mengerahkan pemuda dari setiap suku untuk menyerang Nabi secara serentak. Jadi setiap pemuda itu, setiap suku, ada 11 suku, dan itu akan dipilih satu pemuda dari setiap sukunya untuk menyerang Nabi secara serentak. Nah, jadi caranya itu dengan cara setiap pemuda itu nanti akan memotong sedikit demi sedikit hingga bagian pemuda terakhir, yaitu pemuda yang ke-11 nanti memotong sampai habis. Jadi yang memenggal kepala Nabi Muhammad SAW itu ada 11 pemuda dari 11 suku. Cara lecek ini dipilih agar tanggung jawab terbagi rata, sehingga keluarga Nabi mustahil bisa menuntut balas dendam di pengadilan. Jadi nanti pengadilan itu nggak bakal menang, soalnya kalah jumlah ya. Oke, di bagian kedua yaitu wahyu turun di malam pengepungan. Saat para pemuda Quraisy mengepung rumah Nabi pada malam hari, malaikat Jibril turun bawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengungkap seluruh detail rencana jahat mereka dan menyampaikan perintah dari Allah agar Nabi segera meninggalkan rumahnya untuk mulai perjalanan hijrah malam itu juga. Jadi intinya Allah itu menyuruh agar Nabi Muhammad SAW berhijrah pada malam hari itu juga menuju ke kota Madinah. Oke, di bagian ketiga yaitu strategi cerdas keluar dari kepungan. Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjangnya sebagai mengelabui para pengepung. Sementara itu, beliau keluar rumah sambil baca surah Yasin dan menaburkan debu ke arah mereka. Atas izin Allah, tak seorang pun dari para pembunuh itu yang menyadari saat Nabi berjalan melewati mereka. Lanjut ke bagian keempat, menuju ke Gua Thur bersama sang sahabat. Setelah lolos, Nabi Muhammad menemui Abu Bakar, lalu keduanya sengaja berjalan ke arah selatan, berlawanan dari rute ke Madinah untuk mengecoh para pengejar. Mereka kemudian bersembunyi di dalam Gua Thur untuk menunggu hingga situasi di Mekah mereda. Dan di bagian terakhir yaitu persembunyian di Gua Thur, Nabi dan Abu Bakar sengaja mengambil rute berlawanan ke arah selatan dan bersembunyi di Gua Thur. Abu Bakar memastikan gua aman terlebih dahulu, lalu mereka tinggal di sana selama 3 hari, sementara kaum Quraisy sibuk melakukan pencarian di seluruh Mekah. Dan mungkin hanya segini saja yang bisa saya sampaikan. Terus cerita tambahannya di bagian sini yang pas ketika Nabi Muhammad itu keluar dari rumah. Nah itu para pemuda yang ditunjuk oleh kaum Quraisy itu menunggu sampai berjam-jam, hingga akhirnya pas Nabi Muhammad keluar tuh mereka sampai nggak sadar. Terus ada seseorang yang datang nanyain, apa yang kalian lakukan di sini? Nah mereka menjawab, menunggu Nabi Muhammad untuk keluar. Nah terus orang itu ngomong cerita tuh, nah itu Nabi Muhammad udah keluar barusan. Nah mereka bingung, asa sih, terus tungguin sampai pagi, sampai udah terang. Akhirnya pas masuk dicek, ternyata yang ada di dalam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya mungkin hanya itu cerita tambahannya. Akhirul kalam, mayuridu lil islah ma stata'tu wa ma taufiqi illa billah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.